Pukul 2.35 Binde udah bangun nih. Kalian ngapain aja? Yuk kita ikuti aktivitas Binde hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Binde bangun di jam 2.35 dini hari. Nah, kalian ikuti ya aktivitas Binde dari bangun tidur pagi ini ya. Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa share, komen, subscribe, dan juga like ya. Ini Binde lagi persiapan untuk memasak bubur bayi. Mungkin kalian belum tahu ya kalau Binde itu punya usaha MPASI alias bubur bayi. Nah ini tuh sebelum para karyawan datang, Binde harus sudah bangun dan mempersiapkan semuanya. Karena alat slow cookernya ada yang kurang, jadi Binde terpaksa memasak buburnya di kompor. Tidak semua sih, hanya 6 kom bubur yang dimasak di kompor. Aktivitas ini dilakukan Binde setiap hari, kecuali kalau Bindenya lagi ada dinas malam. Nah Binde taruh kuncinya di luar, jadi tidak masak bubur. Yang masak buburnya hanya para karyawan. Nanti Binde kasih catatan saja apa-apa yang harus dilakukan. Nah sobat Binde, apa aja sih yang dijual Binde selain bubur bayi? Yaitu satu, ada yang pasti Binde jualan bubur bayi ya. Yang kedua jualan puding bayi, dan juga yang ketiga sup untuk bayi. Ya pokoknya MPASI untuk 6 bulan ke atas. Nah ini Binde mau cuci beras dulu ya. Jadi biasanya itu cuci berasnya sore, tapi karena ada yang belum dimasak atau dimasukin ke slow cooker, yang harus dilakukan sekarang adalah Binde mencuci berasnya dulu. Ini mencuci berasnya harus bersih ya. Nanti akan dimasukkan ke dalam panci yang berisikan air. Mungkin teman-teman atau sobat Binde banyak bertanya, kok bisa usaha bubur bayi? Nah asal mula Binde punya usaha bayi itu, Binde pas punya anak ketiga itu doyan banget nih makan bubur bayi. Nah tiap pagi itu selalu kehabisan dan gak pernah kebagian. Udah jam 6 pagi, udah jam setengah 6 pagi datang ke stand bubur bayi selalu kehabisan. Sedangkan anak Binde yang ketiga itu suka banget, jadi dia gak mau makan selain bubur bayi yang di tempat itu. Jadi Binde pusing banget tuh, sampai mau nitip beli bubur bayi ke temen. Cuman temen itu ngusulin, gimana kalau bikin aja terus sisanya itu dijual. Langsung deh Binde cari-cari referensi tentang masak bubur atau MPASI yang baik dan benar untuk bayi balita. Waktu itu sempet lihat di YouTube, terus beli buku bubur bayi atau MPASI di Gramedia. Pokoknya baca-baca buku tentang MPASI, dan akhirnya Binde dapet. Nah selama 2 bulan itu Binde bereksperimen mungkin ya. Jadi selama 2 bulan Binde melakukan uji coba bubur bayi. Nah setelah bikin bubur bayinya itu didiamin dulu berapa lama tahannya, karena bubur bayi Nutriku ini tidak memakai bahan-bahan seperti MSG atau penyedap rasa, jadi hanya menggunakan garam saja. Dan untuk garam pun Binde udah berbagai macam merek garam, dan akhirnya ketemu dengan garam Revina, garam yang putih bersih banget. Jadi ini bagus banget nih, karena ini makanan bayinya buat anak Binde. Jadi Binde tuh harus benar-benar higienis bubur bayinya, tanpa bahan MSG, tanpa penyedap rasa, tanpa pewarna. Dan ini tuh bisa tahan lama sampai 7 jam, 6 sampai 7 jam lah. Menggunakan bahan-bahan alami pokoknya, tidak ada bahan pengawet apapun. Nah sobat Binde, ini pukul 3 pagi nih Teh Tiara udah datang
karyawan satu persatu datang karena Binde gak punya garasi, jadi motor masih di dalam dapur ya. Insya Allah lagi bikin dan mudah-mudahan cepat jadinya, jadi motor tidak akan ditaruh di sini. Nah, dikeluarin dulu motornya, lalu nanti Teh Tiara sapu-sapu. Nah, ini Teh Tiara lagi bebenah, nanti ada sayuran-sayuran yang mau di gram, yang mau ditimbang, nanti dimasukkan ke kom-kom bubur bayi sesuai dengan menu. Ini TNC karyawan yang kedua baru datang. Ini sekitar jam 3 lebih 10. Dia langsung bersih-bersihin jagung atau kupas-kupasin jagung karena ada menu ikan yang ada sayuran jagungnya. Jadi kita tuh bikin menu itu 3 menu setiap hari berbeda. Jadi selama 7 hari ini kita bikin menu 21 menu, jadi berbeda-beda. Pokoknya bikin bayi atau balita, bunda-bunda itu tidak akan bosan. Nah, ini Binde lagi ngaduk-ngaduk bubur yang tidak ada slow cookernya. Jadi slow cookernya kita gantian, diaduk-aduk di kompor selama 15 menit, lalu nanti dimasukkan ke slow cooker. Jadi gantian, yang satunya diangkat, yang satunya masuk gitu. Nah, Sobat Binde, jagungnya udah dikupas tadi, lanjut dicuci bersih dan langsung di blender halus. Nah, lanjut kita timbang-timbang jagung sama labu hijaunya. Ini biasanya rasa ikan tuna, sayurannya jagung sama labu hijau, sekitar 100 gram sayuran. Semuanya kita proses dengan cara ditimbang sesuai dengan takaran. Nah, Sobat Binde, kalau ada bubur yang mateng, kita langsung aja masukin sayurannya, diaduk-aduk rata dan ditutup lagi, ditunggu sampai 20 menit. Nah, Cianina keberangan bae dewek. Nah, ini namanya Ciani, dia kesiangan, dia datangnya 3:30 pagi guys. Tapi nggak apa-apa. Nah, Ciani ini yang tahun sekarang tahun 2024 mau umroh dari bubur bayi Nutriko. Alhamdulillah bubur bayi Nutriko sudah mengumrohkan beberapa karyawan. Jadi kita tiap tahun ada karyawan umroh, dan tahun ini Ciani kebagian umroh. Nah, Sobat Binde, ini Teh Tiara lagi mindahin bubur bayi yang udah dimasak di kompor 15 menit lalu dituangkan ke dalam slow cooker. Biasanya kalau dimasak di kompor itu ada penguapan air ya. Jadi akan kurang air kalau dimasukin ke kompor. Biasanya aku tambahin air 1-2 gelas di slow cooker, nanti ditutup rapat, tunggu sampai 2 jam. Untuk kematangan atau tingkat kematangan masak bubur di kompor itu tidak akan terlalu pecah sama seperti di slow cooker. Kalau slow cooker itu akan lembut sekali, si berasnya juga pecah. Jadi akan lembut banget. Kalau di kompor itu masih terlihat seperti ada bentuk berasnya, jadi tidak pecah seluruhnya. Nah, Sobat Binde, ini Binde lagi ngitung berapa banyak yang harus dibawa ke masing-masing stand. Jadi ini ada triknya ya untuk berapa sih yang harus dibawa per standnya buburnya, apakah 30 cup atau 35 cup, itu ada hitungannya. Oh ya Sobat Binde, ini Binde lagi ngukus somai. Dan sebelumnya video ini dibuat itu pas bulan Ramadan kemarin, jadi Binde belum sempat upload. Ini Binde lagi kukus-kukus telur sama siomay, dan juga lagi goreng nugget buat anak-anak. Biasanya sahur anak-anak pakainya goreng nugget atau goreng telur atau nasi goreng, pokoknya yang simple-simple aja. Untuk nuggetnya biasanya Binde pakai nugget crispy bubble nih dari Fiesta. Enak banget, boleh dong dicoba. Dan ini CNC Tiara, pokoknya para karyawan lagi makan siomay.
lagi sahur. Ini kira-kira pukul 4 pagi lah sebelum imsak mereka sahur dulu. Sebelumnya sih udah sahur di rumah, cuman ini cemilan-cemilan seperti tadi ya, somai atau goreng-goreng bala-bala kayak gitulah. Pokoknya yang ringan-ringan ini mah. Aris, Dewi can ngelis Aris. Kalau ini bubur bayi rasa beras merah, biasanya ini hanya pesanan-pesanan saja. Jadi udah diikapin di rumah Binde, sudah pakai cup ya. Jadi tinggal ambil sesuai dengan pesanannya. Misalkan di Setan Salegedang hanya pesan 2 cup, jadi dia cuman bawa 2 cup gitu aja. Dan rasanya ini kebanyakan beras merah itu ati ayam, tahu keju dan wortel setiap hari, kecuali hari Sabtu itu rasa ikan tuna atau ikan kakap dan ikan yang lainnya sesuai dengan jadwal. Nah ini kira-kira udah jam 4.30, sudah azan subuh, biasanya para karyawan sudah datang. Dan ini udah datang sebagian, mereka lagi iniin puding ya, berapa puding yang harus dibawa. Buat sobat Binde, terima kasih yang udah nonton videonya ya. Dan sebentar lagi Binde mau mandi, sholat subuh, terus bangunin anak-anak, lanjut berangkat ke kantor 6:30. Dan ini udah rapi ya, bubur bayinya udah diangkat, tinggal mau mensterilkan ruangan dapurnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.